Recording in progress. Oke, terima kasih Claresta. Yang sudah satu device sudah di sini. Oke. Terus untuk yang hari ini, kita juga minta tolong Claresta bisa tambahkan, kita pakai Lentera, kemudian Zoom, terus Line. Gitu. Iya. Oke. Saya lanjutkan sharing soal latihan summer. Terima kasih Claresta. Summer. Oke, di summer ini ada 3 tahun ya. 3 tahun, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Oke, ini termasuk yang unit produksinya konstan atau berfluktuatif? Fluktuatif, Bu. Betul ya. Betul sekali Claresta, ini fluktuatif. Jadi kita lihat dari yang baris unit produksinya 40.000, 50.000, 30.000. Naik turun. Ya, betul sekali. Ini kita perlu menyajikan untuk absorption costing dan variable costing. Ya. Kemudian dari kita mengerjakan laporan keuangan, yang ditanyakan adalah komponen biaya produk per unit, harga pokok penjualan, dan laba kotor. Oke. Saya akan copy saja dari laporan absorption costing perusahaan Ninja. Perusahaan Ninja. Ini yang absorption. Oke. Udah kesini aja. Coba ini.
Summer, laporan uji, periode tahun pertama, tahun pertama. Nama perusahaannya Summer. Oke. Dari informasi yang diketahui selling price 25, biaya variable cost manufacturing per unit, kemudian biaya fixed cost overhead per tahun, variable cost selling admin per unit, kemudian fixed cost selling admin. Overhead di sini maksudnya overhead pabrik ya. Nah, ini diketahui. Dari sini kita menghitung dulu biaya produksi untuk tahun pertama. Oke, berapakah biaya yang masuk di absorption costing? Kita lihat berarti biaya variabel manufacturing ya, 10. Karena dia langsung total biaya variabel dari manufacturing cost, jadi kita langsung masuk di sini, 10. Yang variabel costing juga ikut. Jadi juga 10. Terus komponen biaya tetapnya hanya muncul di full costing ya. Jadi fix overhead cost per tahunnya 300.000, kita bagi dengan jumlah unit produksi. Sekarang kita tahun pertama ya dibagi 40.000. 10.000 bagi 40.000, 1,5. Jadi biaya produk per unit menurut absorption costing adalah 17,5. Ya lebih tinggi karena full costing menyerap alokasi fixed manufacturing overhead. Sedangkan variable costing untuk biaya produknya hanya mencakup biaya variable manufacturing. Jadi angkanya lebih kecil. Nah, angka biaya produksi ini untuk biaya produk per unit akan digunakan untuk menghitung laporan laba rugi. Tapi kita lihat dulu selling price-nya 25, kemudian jumlah unit produksi 40, jumlah terjual 40. Oke. Selling price-nya tadi berapa? 25 ya. 25. 40.000 unit. Kali 25, 1 juta. Oke. Persediaan awal 0. Jumlah produksi 40.000 kali 17,5. 17,5 sama dengan itu tulisannya variable costing. Yang 10. Oh iya, betul. Oke. Very well. Kalau sekarang variable costing kita pakai yang 10. Benar ya, saya tidak memperhatikan. Terima kasih. Anda cukup jeli.
sama dengan 40.000 kali 10, 400.000. Persediaan akhirnya 0 ya, karena semua terjual. Terjual sama 10. 0 kali angka berapapun dia akan selalu 0. Harga pokok penjualan variabel biaya variabelnya berapa? Satu kalau nggak salah satu, kemudian satu ini dikalikan jumlah unit terjual, jumlah unit terjualnya 40.000. Satu. Margin kontribusi 200.000. Oh, biaya variabel administrasinya 40.000 kali 1. Artinya setiap kali perusahaan menjual, setiap unitnya itu menghabiskan $1. Oke, jadi kita lihat margin kontribusi 560. Ya, tetap overhead pabrik. Ya, tetap overhead pabriknya 300.000 dan selling admin 200. Jadi 300 dan 200. Nah, ini menurut variable costing, summer pada tahun pertama, laba operasinya adalah 60.000. Data yang absorption costing, tahun yang pertama jumlah penjualan 40.000 unit kali berapa 25 ya, kali 25 sama dengan 40.000 kali 25. Kemudian awal 0, harga pokok produksi, yaitu adalah jumlah unit produk yang diproduksi, dikalikan 17,5, 40.000 kali 17,5, barang tersedia yang jual, persediaan akhir itu adalah 0 kali produk cost-nya 17,5, 0, harga pokok penjualan 40.000 kali 17,5. Oke, laba kotor 300.000. Biaya administrasi dan penjualannya, ini kolomnya terlalu besar. Biaya administrasi penjualan 40.000 unit. Ini yang variabel, kalikan 1.
Itu ya 40.000 kali 1. Ya tetap administrasi penjualan 200.000. Kok sama ya? Tahun pertama sama. Terus kita lihat, baru kita buat lagi tahun kedua. Jadi saya lebih suka kalau yang full costingnya duluan. Oke. Buat yang tahun kedua. Oh iya, tahun kedua jumlah diproduksinya berapa ya? Aduh, perbedaannya adalah jumlah unit produksi 50.000, terjual 40. Yang lainnya sama ya. 50. Oh, 5 jumlah unit produksi 50.000, berarti biaya produksi tahun kedua itu berbeda. Kita hitung lagi. Nah, dia bagi 50.000. (16 dan 10). Ya, ini untuk tahun kedua. Pengaruhnya di yang full costing. Yang variable costing tidak terpengaruh, angka tetap 10. Jadi produksi 50.000, jual 40.000. Ya, 50.000, 40.000, 300, 200. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Penjualannya 50.000 unit. Harga pokok produksinya 50. Ini kali 16. Ada persediaan akhir. Penjualannya 40.000 ya, sorry. Produksi 50, terjual 40. Persediaannya 10.000. Sama dengan 10.000 kali 16. Di variabel jumlah unit terjual itu 540.000 dan 120.000. Sudah diganti tahun kedua, oke. Tahun kedua. Penjualan tetap 40.000, tetapi jumlah unit produksi 50.000 kalikan 50.000, persediaannya 10.000, persediaan akhir 10, harga pokok penjualan, oke, biaya variabel ya, ini 60.000. Selisihnya
60.000, ya, yaitu biaya fixed overhead publik per unit di persediaan akhir di angka 10.000, yaitu 6 kali 10.000, 60.000 selisihnya, itu tahun kedua. Tahun kedua. Kita buat untuk tahun ke tiga. Nah, untuk tahun ketiga kita lihat jumlah unit produksi. Jumlah unit produksinya 30.000. Jumlah unit terjual 35. 30.000, 35. Oke. 30.000. Berarti kita harus menghitung lagi. Biaya produksi samar untuk tahun ketiga. Tahun ketiga itu 300.000 biaya fix overhead tetap dibagi jumlah unit yang diproduksi 30.000. Yaitu 10 per unit. Jadi di sini 20 dan 10. Soalnya tadi produksinya 30, proceed 30, persediaan awal 10, terjual 35. Produksi 30, terjual 35. Oke. Kita ganti dulu tahunnya, ini tahun ketiga. Terjual 35, produksi 30. 35 kali 25. Absorpsinya 20. Barang tersedia yang terjual itu 45.000 unit. Persediaan akhir 10. Persediaan akhir 10 ya. Saya tulis dulu di tahun ketiga. Produksi 30, jual 35, beginning 10, jadi 40, kurangi 35, ending 5, terus 200, 300, 1. Rp40 terjual barang 5.000. Barang tersedia untuk dijualnya 30 tambah 10 jadi 40. Harga pokok 35. Itu unit kali cost per unitnya 20. Ini kali 20. Harga pokok penjualannya
35.000 kali 20. Ada yang salah ya? Oh, persediaan akhir. Persediaan awal. Persediaan awalnya 10.000 kali tahun sebelumnya. Kita lihat tahun sebelumnya. 10.000 kali 16. Ini saya berasumsi first in, first out, sehingga ending inventory-nya ambil yang 20 dolar. Ini harganya mengikuti yang dari sini. Lapa kotor yang terjual adalah 35.000 unit. Minus terjual 35.000 unit. Ya, terjual 35.000 unit kali 25, produksi 30, jadi 40.000 unit. Persediaan akhirnya 5.000 kali 20, 660, 875. Oh, minus ya. Tahun ketiga. Tahun ketiga menurut absorption itu merugi. Tahun ketiga penjualannya 35.000. Oke, persediaannya 1 Januari itu sisa dari yang sebelumnya, karena variable costing itu 10 dolar product costnya per unit. Harga pokok produksi variabel, kita produksinya 30.000. Ya, produksi 30. Yang untuk dijual itu 40.000 unit. Kemudian akhirnya sisa jadi 40, terjual 35. Harga pokok. Kalau saya ada salah ketik atau ada kekeliruan, silakan dikomentari. Ya, penjualannya karena kita terjual 35.000 unit. Tahun ketiga merugi. Tapi selisihnya di sini kalau di tahun ketiga variable costing itu 10.000, minusnya kerugiannya kalau di sini minus 20.000. Jadi selisihnya adalah 10.000. Ya. 10.000 berasal dari 5.000 unit ending inventory kalikan ini kali 10.
Kok 10.000 ya? Oke, salah nggak? 875, 875, 10, 34, 10. Tiga lima, 385. Biaya tetap overhead pabriknya 300, total investasinya 200. Harusnya sih seperti ini ya. Semoga kalian bisa mengikuti ya. Ya, apakah ada pertanyaan? Jadi kalau dia multi-year, ada beberapa tahun, maka memang dia akan menyambung ke tahun berikutnya. Ya, ending inventory-nya di tahun ketiga, variable costing ini 100.000. Berarti kita lihat yang sebelumnya, ini 100.000. Ya. Kemudian absorption tahun kedua, ending inventory-nya 160.000. Muncul di sini 160.000. Nyambung ya. Oke. Bu, maaf, share screen-nya mati, Bu. Share screen-nya mati? Iya. Iya, iya. Oke, share screen-nya mati. Nih tadi, jadi antara tahun itu kalau dia multi-year, maka dia harus menyambung dari tahun ke tahun yang sebelumnya ke tahun berikutnya di inventory akhir. Ya, inventory akhir, inventory awal. Jadi coba kita lihat yang tahun kedua misalnya. Tahun kedua yang full costing, ini full costing, persediaan akhirnya 160.000, maka akan bersambung ke tahun ketiga full costing, persediaan awal 160.000. Ini sudah oke. Terus yang variable costing di tahun ketiga, persediaan awalnya 100.000. Kita lihat variable costing tahun kedua, persediaan akhirnya 100.000. Jadi ini sudah nyambung. Maksudnya persediaan awal tahun ketiga sudah sesuai dengan persediaan akhir tahun kedua. Tapi ternyata rugi, oke. Seperti itu. Mana apakah ada pertanyaan? Atau mungkin nanti lebih jelas dipelajari di rumah. Jadi latihan yang dikumpulkan itu di latihan soal 2, spring, dan di sini. Yang PTX. Jadi mengumpulkan dua ini. Apakah jelas semua atau ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas?
Bu, ini nanti PPT-nya dibagikan di cloud ya? Iya, bisa taruh di Google Cloud, juga taruh di Google apa namanya? Google Classroom. Oh, ya nanti tambahi ya Google Classroom untuk pertanyaan pertemuan ini. Karena masih ada yang mungkin PRS2, jadi saya tambahkan dulu di Google Classroom. Nanti untuk yang berikut-berikutnya lebih ke cloud, ya, Lentera Cloud. Ya apa? Kalau nggak ada pertanyaan, sampai di sini saja. Chat. Google Classroom-nya kodenya, tunggu ya. Harus dilihat. Nelva sudah join ke grup lain belum? Sudah, Bu. Google Classroom-nya nggak tahu ya. Google Classroom-nya. Bu, saya mau tanya, nanti recordingnya Ibu juga taruh di Lentera toh? Iya, cuma recordingnya ini kan saya perlu apa lagi? Oh, saya karena ini besar kan ya, ini besar sekali. Ya, ingatkan saya kalau saya belum naruh ya, karena kadang-kadang agak lama untuk. Oke, Bu. Atau teman-teman kalau bisa menemukan linknya Google Classroom-nya, kok saya nggak nemu ya? Memang belum saya bagi ya Google Classroom-nya. Oke, akan saya bagikan Google Classroom-nya. Setelah ini akan saya taruh di Line. Aplikasi manajemen kelas D ya. Kelas D. Oh iya ya, Brian betul. Ini saya baru buatkan. Saya sebenarnya Google Classroom, kita tidak terlalu memerlukan Google Classroom, kecuali kalau masih ada yang PRS 2. Ya. Tapi kalau PRS 1 semua, kita tidak terlalu memerlukannya, karena yang PRS itu pasti punya akses ke Lentera Cloud. Ini Google Classroom-nya. Tugasnya dikerjakan mau di Excel boleh, mau ditulis tangan boleh. Mungkin kalau tulis tangan lebih gampang, tidak masalah, karena nanti kalau misalnya untuk tes juga tidak perlu menunjukkan flow urutan bekerja yang seperti di laporan keuangan ya, tapi lebih menghitung ya, atau cara menghitungnya. Deadline-nya hari Senin depan, hari Rabu depan ya, sekarang Rabu depan. Oh iya Bu, untuk tugas sebelumnya bisa ini Bu, soalnya deadline-nya untuk batas submission-nya masih besok Bu, yang Oh iya. tugas sebelumnya itu. Jadi mau kumpul nggak bisa Bu. Soalnya tulisannya accept submission jam 11 malam tanggal 17.
Jam di 11 Cloud Tendera. malam. Tunggu, saya cek dulu D1. Oke. Tanggal 17. Hari ini tanggal 17 kan ya? Sorry, 16. 16 hari ini, Bu. 17 Iya, iya. Kamis. Iya, betul. Sorry, saya yang salah. Jadi, ini sekarang saya sudah ganti, sekarang sudah bisa. Sudah Oh, bisa. oke, Bu. Yang PRS2 bisa email saja ke saya, atau yang PRS2 bisa via Google Classroom. Ya. Tapi khusus yang namanya sudah ada di Lentera Cloud, kumpulkannya di Lentera ya. Ada lagi? Karena kalau kumpulkan di email, Lentera kalau ada yang submit, dia akan kasihkan email. Jadi terlalu banyak sehingga dia tertumpuk di bawah. Agak susah nanti mencarinya. Yang PRS1 kumpulkannya via Lentera Cloud. Submit seperti biasa. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan yang lain lagi, sampai di sini saja. Bu, untuk PPT-nya di-share di mana, Bu, tadi? PPT-nya. PPT-nya nanti saya taruh di 2 tempat. Google Classroom dan di Cloud. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini kan pertanyaannya lebih ke teknis tentang tugas ya. Kalau misalnya nanti selesainya ada pertanyaan yang lupa ditanyakan, bisa taruh di grup lain ya. Saya akan jawab kalau pas saya melihat. Oke. Terima kasih banyak. Jadi Jessica deadline-nya